Pasca perselingkuhan, apa yang harus dilakukan korban? Bunda, ada satu kalimat yang sering saya dengar dari para istri yang baru mengetahui perselingkuhan suaminya. Saya tidak menyangka, Bun, dia melakukan hal ini kepada saya. Nah, kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada luka yang sangat dalam. Karena ketika seseorang mengetahui pasangannya berselingkuh, yang hancur sebenarnya bukan hanya hubungannya itu sendiri. Yang hancur adalah rasa aman. Yang hancur adalah rasa kepercayaan. Yang hancur adalah keyakinan bahwa orang yang selama ini menjadi tempat bersandar ternyata menyimpan rahasia yang sangat menyakitkan. Nah, banyak orang mengira bahwa korban perselingkuhan hanyalah mengalami kesedihan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada istri yang tidak bisa tidur berhari-hari. Ada yang kehilangan nafsu makan. Ada yang terus menangisi setiap kali mengingat kejadian tersebut. Ada juga yang mendadak merasa tidak berharga, tidak percaya diri. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa saya kurang cantik? Apa saya kurang perhatian? Apa saya kurang baik sebagai istri? Nah, padahal belum tentu demikian, Bunda. Karena perselingkuhan itu bukan selalu terjadi karena pasangannya kurang. Seringkali perselingkuhan terjadi karena adanya masalah karakter, kontrol diri, batasan hubungan, atau keputusan yang salah dari pihak yang berselingkuh. Maka, jika hari ini Bunda sedang berada di fase setelah mengetahui perselingkuhan pasangan, nah video ini dibuat khusus untuk Bunda. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk memaksa Bunda bertahan, dan bukan pula untuk menyuruh Bunda berpisah, tetapi untuk membantu Bunda mengambil langkah yang lebih bijak di tengah badai emosi yang sedang Bunda alami. Hal pertama yang perlu Bunda pahami adalah bahwa apa yang Bunda alami saat ini bukan sesuatu hal yang sepele. Banyak korban perselingkuhan menyalahkan dirinya sendiri karena merasa terlalu emosional. Mereka berkata, "Kenapa saya tidak bisa tenang? Kenapa saya masih menangisi terus? Kenapa saya tidak bisa melupakan kejadian itu?" Jawabannya sederhana, karena luka yang Bunda alami bukan luka biasa. Bayangkanlah Bunda, Bunda sedang berjalan di atas jembatan yang selama bertahun-tahun Bunda yakini itu kokoh. Lalu tiba-tiba jembatan itu runtuh. Tentu Bunda akan kaget kan? Tentu Bunda akan ketakutan. Dan tentunya Bunda akan sulit mempercayai jembatan lain yang setelahnya. Nah, begitulah yang terjadi pada korban perselingkuhan. Sistem kepercayaan yang selama ini menopang hidupnya tiba-tiba runtuh. Karena itu, jangan heran jika Bunda menjadi lebih sensitif. Jangan heran jika Bunda mudah menangis. Dan jangan heran jika Bunda emosinya tidak stabil. Itu adalah respon manusiawi terhadap pengkhianatan. Yang tidak sehat justru ketika Bunda memaksa diri untuk berpura-pura baik-baik saja. Karena luka yang dipendam biasanya akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar kemudian hari. Kedua, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Ini adalah jebakan yang paling sering dialami korban. Ketika mengetahui pasangan berselingkuh, mereka langsung mencari kesalahan dalam dirinya sendiri. Mereka mulai membandingkan diri dengan orang ketiga, mulai membandingkan wajahnya, tubuhnya, usianya, pendidikannya, karirnya, penampilannya, dan akhirnya muncullah kesimpulan, mungkin saya memang kalah. Nah, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu, Bunda. Kalau perselingkuhan semata-mata terjadi karena kecantikan, maka tidak akan ada perempuan cantik yang diselingkuhi. Kalau perselingkuhan itu hanya terjadi karena kurang perhatian, maka tidak akan ada pasangan yang sudah berusaha maksimal tetapi tetap dikhianati. Masalahnya bukan selalu pada Bunda, karena keputusan untuk berselingkuh tetap merupakan keputusan pribadi dari pasangan. Banyak orang yang mengalami masalah rumah tangga, banyak orang yang mengalami konflik, tetapi tidak semua orang memilih perselingkuhan sebagai jalan keluar. Karena itu, berhentilah menghabiskan energi untuk mencari-cari kekurangan diri sendiri. Yang perlu Bunda lakukan sekarang adalah memahami situasi secara objektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana prosesnya? Seberapa jauh pengkhianatan tersebut berlangsung? Dan apakah pasangan menunjukkan penyesalan yang tulus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih baik.
jauh lebih penting daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Hindari reaksi yang hanya memuaskan emosi sesaat. Nah, saat hati ini terluka, keinginan untuk melampiaskan kemarahan sangat besar. Ada yang ingin membalas, ada yang ingin mempermalukan pasangan, ada yang ingin menghubungi orang ketiga, ada yang ingin mengunggah semuanya ke media sosial. Bahkan ada yang berpikir, kalau dia bisa selingkuh, saya juga bisa lah. Nah, masalahnya, tindakan yang dilakukan saat emosi memuncak seringkali menimbulkan penyesalan baru. Luka akibat perselingkuhan sudah berat, jadi jangan sampai Bunda menambah luka baru karena keputusan yang terburu-buru. Ketika emosi sedang tinggi, fokus utama adalah menstabilkan diri. Makan dengan baik dan teratur, tidur yang cukup, beribadah kepada Allah, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Menulis saja apa yang Bunda rasakan. Karena seseorang yang emosinya lebih stabil akan jauh lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dibandingkan seseorang yang sedang dikuasai oleh amarah. Keempat, cari tahu apakah pasangan benar-benar menyesal. Banyak pasangan yang ketahuan selingkuh berkata, "Aku minta maaf." Tetapi tidak semua permintaan maaf memiliki makna yang sama. Ada orang yang menyesal karena telah menyakiti pasangannya. Ada juga yang menyesal karena ketahuan. Nah, ini dua hal yang berbeda loh Bunda. Orang yang benar-benar menyesal biasanya mengakui kesalahannya tanpa mencari alasan. Tidak menyalahkan pasangan, tidak membalikkan keadaan. Tidak berkata, "Aku selingkuh karena kamu berubah. Aku selingkuh karena kamu sibuk. Aku selingkuh karena kamu kurang perhatian." Karena orang yang dewasa akan memahami bahwa masalah rumah tangga bisa dibicarakan, bukan diselesaikan dengan pengkhianatan. Selain itu, orang yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan akan menunjukkan perubahan dan perilaku. Bukan hanya perubahan dan kata-kata, karena janji sangat mudah diucapkan, tetapi konsistensi membutuhkan karakter. Kelima, jangan terburu-buru memaafkan. Ini mungkin terdengar tidak biasa, tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Bunda memaafkan itu baik ya Bun ya. Namun memaafkan terlalu cepat kadang justru berbahaya. Kenapa ini berbahaya? Karena sebagian korban memaafkan bukan karena sudah pulih, melainkan karena takut kehilangan pasangan. Takut rumah tangga hancur, takut anak kehilangan ayah, takut dianggap gagal. Akhirnya mereka berkata, "Sudahlah, sudah saya maafkan." Padahal di dalam hati luka itu masih ada. Akibatnya, beberapa bulan kemudian rasa sakit tersebut muncul kembali. Muncul dalam bentuk curiga, muncul dalam bentuk kemarahan, muncul dalam bentuk pertengkaran. Karena luka yang belum diproses tidak akan hilang hanya karena dipaksa untuk hilang. Nah, memaafkan ini bukan masalah perlombaan ya Bun. Tidak ada batas waktu kapan seseorang harus memaafkan dan kapan seorang itu bisa ikhlas. Berikan diri Bunda waktu untuk tenang. Keenam, bangun kembali harga diri Bunda. Salah satu dampak terbesar dari perselingkuhan adalah hancurnya harga diri Bunda. Banyak istri yang mulai merasa dirinya tidak menarik, tidak berharga, tidak cukup baik. Padahal nilai diri Bunda tidak ditentukan oleh keputusan buruk orang lain. Jika seseorang memilih mengkhianati Bunda, itu tidak otomatis membuat Bunda menjadi perempuan yang gagal. Jangan biarkan kesalahan pasangan menjadi identitas Bunda. Mulailah kembali melakukan hal-hal yang membuat Bunda merasa hidup. Rawat kesehatan, belajar hal baru, perbaiki penampilan untuk diri sendiri, perkuat hubungan dengan Allah, perluas lingkungan yang positif. Karena semakin Bunda kembali mengenal diri Bunda, semakin kecil kemungkinan Bunda membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Nah Bunda, jika hari ini Bunda sedang berada di fase setelah perselingkuhan terjadi, saya ingin Bunda mengingat satu hal. Jangan terburu-buru menentukan masa depan rumah tangga ketika hati masih dipenuhi luka. Fokus pertama bukan mempertahankan pernikahan. Fokus pertama bukan mencari pelakor. Fokus pertama bukan membalas pasangan. Fokus pertama adalah memulihkan diri Bunda sendiri. Karena ketika Bunda sudah kembali tenang, kembali kuat, dan kembali mampu berpikir jernih, Bunda akan lebih mudah melihat mana keputusan yang terbaik. Apakah hubungan itu masih layak diperjuangkan, ataukah sudah saatnya melepaskan? Apapun keputusannya yang nantinya Bunda ambil, pastikan keputusan itu lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan.
bukan dari kemarahan, dan bukan dari rasa putus asa. Karena Bunda berhak mendapatkan hubungan yang sehat, yang jujur dan penuh penghormatan. Nah Bunda, jika video ini bermanfaat dan Bunda merasa ada banyak istri yang di luar sana sedang berjuang menghadapi luka akibat perselingkuhan, jangan simpan video ini untuk diri Bunda sendiri. Silakan Bunda bisa bagikan video ini kepada sahabat, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hati. Nah, dan saya juga ingin mendengar pendapat Bunda. Coba Bunda boleh tulis ya di kolom komentar. Apa sih pelajaran terbesar yang Bunda dapatkan setelah mengalami atau melihat dampak perselingkuhan? Saya akan membaca komentar-komentar Bunda satu persatu. Dan jangan lupa Bunda like video ini agar YouTube bisa merekomendasikan kepada lebih banyak perempuan yang membutuhkan dukungan dan edukasi tentang rumah tangga. Jika Bunda ingin mendapatkan konten seputar hubungan suami istri, cara menghadapi perselingkuhan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga, serta mengembangkan diri sebagai istri yang berkelas dan bernilai tinggi, silakan Bunda subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar Bunda tidak ketinggalan video-video yang terbaru yang akan membantu perjalanan rumah tangga Bunda menjadi lebih sehat dan lebih kuat sehingga jauh lebih bahagia. Saya Bunda Yayula, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.